kita punya penyakit itu karena kita diingatkan kalau kita lupa sama itu. Oh iya ya. Kita diingat, iya, kita diingatkan kalau kita lupa. Kita udah masuk dalam ego, kepentingan kita pribadi, akhirnya sakit. Oh wow. Makanya kalau tahapan tingkat 2 kan penyembuh itu nggak bakalan sakit karena apa? Dia selalu mencari mendekat, gitu terus mencari, nggak bakalan sakit. Tahap 2 itu. Ya sih memang. Karena dia sakit itu adalah yang membuat tubuh kita sakit ataupun sehat itu adalah sedulur papat. Berarti sebenarnya kalau misalkan kita sakit ini tuh gara-gara kita sendiri ya. Iya, karena sedulur papat kita sendiri yang berantem sama sedulur papat kita sendiri. Namanya apa? Energi yang disharmonis. Iya, energi dalam diri kita itu berantem sama energi kita sendiri. Akhirnya tubuh kita sakit, demam, kepala sakit, jantung debar-debar, ginjal sakit. Itu karena ada disharmonis. Disharmonis itu adalah pertempuran antara energi diri kita dengan energi, misalnya gini, energi api berantem sama angin. Meninggal. Yang mempunyai damak siapa? Tubuh kita ini. Energi ini berantem akhirnya apa? Kita tiba-tiba pingsan dan lain sebagainya. Banyak kan orang yang seperti itu. Itu bagian dari disharmonis. Berarti gara-gara ego itu ya? Ya karena kita itu tidak kenal hidup. Kalau kita tidak kenal hidup, maka energi ini ya nggak bakalan akur. Saling mementingkan kebutuhan sendiri. Yang mau tidur, pokoknya saya mau istirahat, saya mau tidur, saya nggak mau ini. Iya kan? Mana yang kuat? Saling memperebutkan apa? Memperebutkan hidup untuk menggerakkan tubuh ini memenuhi keinginannya. Ya, seperti yang kamu rasakan aja. Oh saya diam dulu, oh masa bodoh omongan mama, itu sama dengan menghukum mama, dan itu sama aja dengan perbuatan dan tinggal laku tindakan dari dulu. Tapi kok kan kita nggak ngerti. Ya karena kebodohan ini akhirnya kita terjebak di dalamnya terus. Ya masa kita bisa nyadar kalau kita lagi bikin orang. Dia nggak bakalan sadar kalau tidak tersadarkan dan tidak mendekati orang-orang yang sudah mencapai pencerahan ini, nggak bakalan sadar. Serius, nggak bakalan sadar bahwa seakan-akan bahwa ini loh aku gitu, nggak bakalan sadar. Dan dia nggak kenal hidup, bahwa dia itu nggak ngerti kalau dia itu bisa bergerak, bisa makan, bisa minum. Itu karena hidup. Berarti hidup tuh kayak orang lain, kita sendiri, papat itu kita sendiri. Iya, hidup itu Tuhan. Tapi orang lain tuh kan? Tuhan itu diri kita sendiri. Dia yang berkuasa. Iya benar. Sedangkan kesaktian dari hidup itu sedulur papat. Berarti kita itu kayak tubuhnya, tapi Tuhan tuh yang kayak ngasih Dia penggeraknya. gerak. Iya. Sedangkan penggeraknya ini kan kadang-kadang dimanfaatkan. Iya, sama kita sendiri. Oh, saya harus mancing. Iya. Saya harus tidur. Iya. Saya harus bekerja biar dapat uang, biar bisa makan. Benar. Kan itu. Kayak Tidak pernah yang ini mendengarkan bahwa saya sebenarnya harus apa. Kan nggak pernah mendengarkan itu. Nah, makanya biar ini mendengar dan biar ngerti, ya leluhur tanah Jawa itu sudah memberikan rumusan biar tahu situ, yaitu apa? Memayu ayune bawono, di mana kita mampu ada kepedulian dan ada welas asih kepada sesama di luar kita. Nanti baru ketemu kesadaran itu, baru nyampe. Oh iya, ternyata luar biasa hidup ya. Makanya ajaran Sedulur Papat Limo Pancer itu untuk menuntun ke situ, Jadi nanti apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat dan apa yang kita pertindak itu bukan berdasarkan ego. Apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat dan apa yang kita katakan itu berdasarkan dari itu. berarti kayak kita harus mengurangi ini dulu. Berarti nggak usah dipikirin dong. Ya. Nggak usah dipikirin dong ya. Kalau kita ngerasa dia lagi kesusahan, bantu aja gitu, nggak usah pikirin. Ya nggak usah dipikirin. Dia mau membalas ataupun enggak juga nggak usah dipikirin. Orang saya nggak mengharapkan dari dianya, tapi saya mengharapkan dari hidup yang ada dalam diriku. Kalau misalkan benar kata bapak tadi, kalau dia misalkan jahat, gimana? Kayak dia malah negatif thinking. Itu akan berbalik ke dalam diri dia langsung. Masa? Dan tidak berpengaruh pada kita.
Oke 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 oke. Itu kedahsyatannya. Jadi kalau orang yang sudah mengerti ini, iya, wah, walaupun yang di ini itu orangnya yang punya ilmu ya, katakanlah bisa ilmu santet ya kan, akhirnya sakit hati karena kita berbuat baik sama dia tersinggung sakit hati, dia balas cek. Tanpa kita berbuat apapun Masuk ke sana sendiri. dia balik ke sini. Kasihan. Iya, Wow. itu kehebatannya. Wow. Itu bagian dari kita kenal hidup, menyadari hidup, dan mempersilahkan hidup menjadi raja di dalam diri kita. Itulah manfaat ini. Jadi nggak perlu yang namanya belajar ilmu kesaktian dan sebagainya, nggak perlu, nggak penting. Ilmu kesaktian K3 itu di tahap 2. Tahap 3 ini ilmu K3 itu ditinggalkan. Gak boleh lah. Emang ditinggalkan? Nggak boleh enggak. Tapi kan katanya ilmu harus bermanfaat. Masa ditinggalin? Lah, di tahap 2 ini itu kan kita bisa berbagi, kita menolong orang, menyembuhkan orang, ya, menyembuhkan binatang, bahkan tumbuhan yang sakit ataupun apa kan kita bisa tolong. Iya betul. Iya kan? Di tahapan 2, di situ penggemblengan katidayan, semuanya di tahap 2. Setelah kita sudah masuk ke tahap 3, kunci kencana jagat, tahap 2 ini nggak ada gunanya. Kita masa nggak peduli sama orang lain? Bukannya nggak peduli sama orang, justru itu ditingkatkan lebih tinggi lagi. Tingkat ini Tingkatan lebih tinggi lagi bahwa semua gerak tubuh kita, semua apa yang kita gerakan, ini adalah gerak dari sang ilahi. Jadi yang ilahi yang menggerakkan, tahu nggak? kita nggak mikir apa-apa. Ya kita nggak udah lepas, nggak mikir apa-apa, dan kita sendiri sudah tidak merasa bahwa saya punya kekuatan apa-apa. Nggak punya kadigayan lagi, nggak punya rasa saya bisa menyembuhkan, udah nggak ada. Ya. Tapi orang datang nggak usah disebut, sembuh sendiri. Hebatnya di situ. Dia datang itu belum apa-apain, Gimana? sembuh sendiri. Atau cuman datang dong kayak lewat doang gitu. Iya. Duduk sebelahan aja. Dia sakit dia sembuh. Padahal dia nggak ngomong apa, Pak. Itu hebatnya kalau sudah di tahap 3. Tahap 3 itu nggak ada mantra ya. Kalau tahap 2 ini masih ada mantra, masih ada laku-laku, masih ada teknik-teknik. Kalau tahap 3 itu udah nggak ada teknik, nggak ada mantra, makanya itu dihilangin. Hilang. Tapi kan kalau udah lama banget itu udah jadi kepribadian, mana bisa hilang? Bisa kan? Karena sudah tidak mengaku bahwa itu kekuatan saya. Itu sudah tidak merasakan bahwa itu saya mengendalikan, bukan. Udah pasrah total. Berarti kita nggak boleh merasa kalau kita pintar. Nah, nggak boleh. Nggak boleh Kita merasa itu kalau kita kuat. justru semakin kita mengenal guru sejati, kita itu merasa orang yang paling bodoh di dunia. Serius, Beneran nggak boleh. orang merasa paling bodoh. Jadi pada saat gini loh, pada saat kita ketemu guru sejati, guru sejati itu memberi wejangan, ya kan? Ini kita tuh merasa alah. Oh berarti kalau Bodohnya bodoh, jadi kayak kalau orang yang menyatu dengan guru sejati hidupnya itu kayak orang stres, tau nggak? Yang diam gini, ditanyain udah nggak butuh apa-apa, nggak. parah. Ya emang seperti itu, lihat saja orang-orang yang sudah laku seperti itu. Ini Bapak bisa ngomong ngoceh seperti ini kan karena lepas dan masuk ke guru pituduh. Apalagi masuk ke bawah lagi yang namanya guru wujud. Kalau udah guru wujud itu udah pinter ngomong, pinter teori. Nah ini guru wujud. Guru wujud itu ngocehnya pinter, ya, teorinya pinter. Ya. Jadi kita harus tahu namanya guru wujud, guru pituduh, guru sejati. Jadi nggak usah nama semuanya guru sejati. Kita harus bisa membedakan posisi-posisi energi. Berarti kalau di simpelnya tuh kalau emang pengen pinter, misalkan nggak ngerti, tapi orang lain nanya, walaupun tugas kita belum selesai, kita masih tetap bantu orang itu. Ya. Karena itu sebenarnya kita membantu diri sendiri. Ya. Sebenarnya kita menyelesaikan masalah kita sendiri kan. Nah itu lakukan dengan full, lakukan dengan semuanya, sebisanya.
Nanti dengan sendirinya kita pada saat menyelesaikan tugas kamu di dalam kelompok, ilham muncul. Oh, Iya, selesai dengan cepat. benar. Nah, itu yang dicari. Itulah kuasa dari itu. Iya. Muncul dari dengan sendirinya. Oh, ide-ide muncul dan lain sebagainya. Ternyata yang tadinya sulit, ternyata gampang ya. Iya. Kan itu yang dicari. Udah ketemu kan, udah klik kan, udah paham kan. Itu. Jangan egois. Egois. Jangan enak, pelit, ya. jangan egois dan jangan pelit terhadap tenaga kita, jangan pelit terhadap ilmu kita, jangan pelit terhadap apa yang kita miliki, jangan pelit terhadap apa yang kita punya. Justru dengan kita berbagi, dengan kepedulian kita, dengan kita memenuhi apa yang ada dalam lingkungan kita, itu akan menjadi kita lebih dari apa yang sekarang kita miliki. Yaitu apa? Kita memiliki hidup dan hidup mengasihi kita. Jadi kita nggak boleh ngomong yang nyakitin orang lain. Nggak boleh, karena itu sama aja nyakitin hidup kita. Kan di dalam diri dia ada hidup. Berarti kita nggak boleh ngabain orang lain. Nggak boleh apa? Ngabain. Ngabain. Ngabain apa? Ngabain. Jadi Mengabaikan gitu. iya. Oh, intinya itu tidak ada kepedulian berarti. Ya nggak oh, boleh. beda lah. Misalkan diajak ngomong, terus kita diam aja. Iya ya, sama ya. Kali kita nanti kenipu di dalam hidup kita. Berusahalah untuk belajar menebar cinta Iya, kasih. nggak jelas. Berusahalah untuk belajar tidak pelit. Memberi, belajar sedekah. Karena dengan sedekah dan memberi, itu nanti kita akan memahami rumus dari leluhur kita. Oke. Ngantuk. Ya udah tidurlah kalau kamu. Nonton. Ini aja udah 40.